Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didik Perdanatandian dari kelas D4 SM4603 dan di sini saya akan mengerjakan praktikum CLL1 dari mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Nah, di sini yang pertama multimedia input demo script interaksi mouse C#. Oke, untuk scriptnya sendiri saya memilih mouse rotator. Nah, singkatnya mouse rotator itu adalah script yang dimana saat kita menekan dan menahan drag suatu objek yang sudah dimasukkan script tadi, dia bakal ke rotate, entah itu kiri kanan atas bawah, itu bisa diatur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba. Untuk itu klik kanan di area ini, terus create C# script. Jangan lupa kalian ganti namanya menjadi rotator biar tidak rusak aja scriptnya. Bentar. Nah, oke. Sip, Ctrl V, rotator. Udah gini kan. Nah, tinggal kalian tunggu. Lalu kita langsung klik 2 kali dan masuk ke Visual Studio. Di sini tunggu aja sih. Pening Visual Studio. Ayo dong, bisa dong. Nah, rotator. Oke, sip. Ini close dulu. Nah, defaultnya di bakal seperti ini. Jadi yang mau kita ganti itu semuanya. Dengan ini, kita tinggal copy aja semua yang ada di sini dalam kotak ini. Terus kita paste di dalam si scriptnya. Semuanya tadi. Tinggal di save dan tunggu di compile di dalam Unity-nya. Kalau udah belum ya? Nah, kalau udah dia bakal seperti ini nih, udah masuk semua. Oke, dan tidak ada error sama sekali. Lalu kita langsung masuk ke cube. Nah, untuk tampilan default cube-nya tuh bakal seperti ini. Ini doang gitu. Belum ada script sama sekali kan. Nah, kita drop si script ini ke dalam sini bisa di bawah. Atau di sini juga bisa, tapi lebih gampang di sini sih. Nah, nih scriptnya udah ada nih. Oke. Nah, dalam script yang tadi itu ada dua pilihan yang bisa kalian gunakan. Yaitu yang pertama rotation type. Rotation type itu kalian mau tipe rotasinya seperti apa. Misalnya bot. Bot itu kayak dia bisa rotasi atas bawah kiri kanan secara langsung. Kalau horizontal tuh kiri kanan doang. Vertikal tuh atas bawah doang. Nah, rotation speed-nya itu kalian tahu lah seberapa cepat kalian ingin merotasi objek yang telah kalian masukkan scriptnya. Misalnya kita coba ini. Oke. Nah, ini tinggal di drag aja tuh, langsung ke putar kan. Cuman dia putar kayak gini karena kita pakai rotation type bolt. Coba kita ganti dengan horizontal doang. Nah, itu kan kiri kanan doang gitu. Kita ganti rotation speed-nya jadi misal 15 ya. Udah deh 20 aja deh. Nah, terus kita drag, nah, jadi cepat kan. Tuh. Horizontal. Nah, untuk vertikal atas dan bawah. Nah, tuh kan. Oke. Sepertinya cukup sampai sini. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 2, yaitu multimedia input demo script interaksi keyboard C#. Nah, dalam hal ini saya memilih script keyboard switch. Untuk itu kita langsung buat aja di sini create C# script. Terus jangan lupa namanya diganti. Aduh, apa nih? Oke. Sip. Kita ganti namanya dulu. Oke, kalau udah langsung tinggal masuk ke Visual Studio. Oke, mana? Nah, ini masih default, kita ganti dengan script yang ada di sini. Mana sih? Nah, oke. Copy paste aja. Terus ini diganti. Oke, tinggal di save. Dan kita tunggu filenya di compile. Oke, selesai. Nah, si scriptnya udah masuk. Kita tinggal drag aja si script ke dalam cube. Nah, si cube nanti bakal munculin script keyboard switch. Nah,
Di sini ada event setting juga switch setting. Yang kita akan gunakan itu switch setting. Nah, di switch setting sendiri ada input key, on event, dan off event. Nah, di input key itu kita bisa memilih tombol mana yang bakal kita tekan untuk nge-trigger si event-event yang ada di bawah ini. Nah, untuk on event itu gimana ya? Saat kalian neken tombol yang sudah kalian pilih di input key ini, on event bakal ke-trigger. Nah, kalau kalian lepas tombol si yang udah ada di input key ini, ntar off eventnya yang bakal ke-trigger. Nah, caranya tuh tinggal kalian tambahin event, terus cube-nya kalian masukin ke dalam sini. Oke, function game object, terus set active. Oke, game object set active ball. Nah, di sini kalau misalnya kalian tekan misalnya kita pakai space aja deh. Kalau misalnya kalian tekan tombol space, dia bakal ngilangin si cube. Kalau kalian lepas tombol space, dia bakal ngadain si cube lagi. Nah, kita gasin aja. Oke. Ini ku tekan ya. Set. Nah, ini ku lepas. Nggak ada sih. Sebentar. Coba kita ganti dengan ini. Kalau ini kebalikan ya, berarti kalau misalnya kita tekan tombol space, dia bakal ngadain si cube. Kalau kita lepas tombol space, dia bakal ngilangin si cube. Oke, coba ya. Bentar. Ini ku tekan. Nah, terus ini ku lepas. Oke, berarti udah jadi. Ya, baik, segitu aja untuk nomor 2. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke multimedia event demo script interaksi calculation C#. Dalam hal ini saya memilih script calculation score. Nah, untuk itu kita langsung buat aja scriptnya di sini. Create C# script, terus namain scriptnya mana tadi? Dengan calculation score. Oke, sip. Calculation score. Oke, udah. Nah, ntar kalian tinggal buka aja di Visual Studio. Oke. Nah, ini udah tampilan default. Kita tinggal copy paste aja semua yang ada di sini. Dari bawah. Oke, dari atas sampai bawah. Salah. Windows. Ini deh kayaknya. Iya, yang ini. Score. Oke, sip. Tinggal di save. Nah, tinggal tunggu. Oke, siap. Nah, udah masuk nih. Calculation score itu sebenarnya untuk menghitung skor aja sih. Jadi dia tidak perlu menggunakan objek yang ada fisiknya tuh. Kalian bisa pakai empty object aja. Terus namain dia score. Oke, dah. Sebentar, main kamera. Kenapa skornya di situ? Ya sama aja sih. Oke, lanjut. Calculation score-nya tadi kita masukin ke dalam score. Nah, ini udah ada nih. Udah ada script calculation score. Oke. Kita langsung masukin aja event setting di start. Terus bukan, belum ada apa-apa ya. Coba kita masukin dulu teks. Nah, teks legacy score. Jangan deh, nanti sama. Oke, satu aja deh. Nah, ini udah ada new text. Bentar, kita setting dulu teksnya biar bagus. Itu seperti apa ya? Ini kalau nggak salah. Nah, terus font size-nya 40. Oke, udah. Mid. Oke. Matiin terus di sini kalau salah. Oke, udah. Ini bagusnya kita taruh di atas sih. Nah, sini dikit. Oke. Nah, terus kita masukin teksnya, kita ganti dengan score. Oke. Selesai.
Terus kita tambahin satu lagi untuk masukin skornya. Nah, untuk ini kita kasih 0 aja. Terus pindahin ke sini. Aduh, masih. Oke. Lanjut. Bentar. Apa nih? Oke, selesai. Nah, langsung kita masukin si skor ini ke dalam skor. Nah, lalu kita pakai function calculation score, terus kita write to text. Nah, write to text ini berfungsi untuk kalau misalnya kita current value-nya ini kita tulis 15. Nah, ini kan di sini dia minta teks kan, teks yang tadi kita buat. Yang kedua nih yang 0. Nah, kita masukin ke sini. Nah, kalau misalnya kita tulis ini 15, dia bakal munculin 15 nanti di sini karena kita menggunakan teks yang ada di sini kan. Misalnya kalau aku play dia bakal langsung 15 tuh kan, skor 15. Lalu kalau misalnya kita mau update, bisa nggak? Oh, tentu tidak bisa, karena ini start event. Start event itu adalah event yang muncul setelah setelah kita play, dan dia bakal muncul, itu aja. Tapi dia nggak bakal ke update karena ya bukan update event. Nah, kalau mau update gimana? Ya udah kalian pindahin ini ke bawah. Caranya gimana? Caranya ya buat ulang. Nah, buat ulang itu kalian tinggal masukin skor tadi sama kayak ini sih. Kasih calculation score, write to text, terus T1, T1. Oke, udah. Ini dimatiin. Nah. Oke, wait. Nah, 15. Ini udah bisa diupdate nih. Misalnya 90 tuh kan diupdate. Misalnya 45. Nah, diupdate juga kan. Oke. Sebenarnya ada banyak lagi sih. Kita coba lagi misalnya dengan cara menggunakan tombol button. Nah, button itu di sini UI, terus di legacy button. Button. Kok jadi option sih? Tadi UI button. Bukan ini, bukan yang ini kayaknya deh. Sebentar. UI legacy button. Nah, apa nih? Button. Terus dalam button ini kan ada event. Event ini kita masukin si skor tadi. Aduh, salah. Nah, si skor tadi ini kita mau buat buttonnya biar bisa nambahin skor. Caranya gimana? Di event tadi kita masukin skor, terus functionnya calculation score. Lalu kita pakai add current value float. Nah, ini nambahin nilainya mau berapa nih? Kalau misalnya kita nambahin 10, kita tulis 10, dia bakal nambahin 10. Nah, kita bikin button baru untuk pengurangan nilai. Nah, set. Oke, di sini. Mana sih? Nah, di sini kita misalnya minus 10 aja. Terus kita ganti dari teks legacy ini button tambah. Kok gini? Oh. Tambah. Oke. Di sini kita masukin kurang. Oke. Selesai. Nah, ini udah bisa ditekan nih. Karena tadi button yang ini kita kasih event tambah 10, yang ini kita kasih event kurang 10. Bentar, mana? Nah, minus 10 kan, kurang 10. Oke, coba ya. Nah, misal tambah, tuh nambah kan, skornya nambah. Kalau kurang, nah dia bakal kurang. Seperti itulah calculation score. Baik, segitu aja untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4, multimedia event demo script interaksi activation C#.
Nah, dalam hal ini saya menggunakan script activation event. Untuk itu kita tinggal buat scriptnya dulu, create C# script, terus aduh lupa tadi. Nah, activation event kita copy paste namanya, aduh. Oke, sip. Nah, Ctrl C. Oke, udah. Habis itu tinggal kita oke. Kita tunggu dulu. Terus masuk ke Visual Studio. Nah, script yang tadi itu kita masukin ke dalam Visual Studio. Set. Oke, udah. Nah, selesai. Oke, karena activation apa tadi namanya event ini tidak terlalu terpaku pada objek 3D, kita bisa taruh di create empty object. Nah, ini kita namain event aja deh. Event. Oke. Nah, terus kita masukin activation event. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Nah, ada start event, update event. Seperti yang kalian sudah tahu, start event itu saat event yang pertama kali bakal muncul saat kalian play. Kalau update event itu dia bakal ngupdate tiap real time gitu lah. Untuk main event itu bakal apa ya? Seperti event yang bisa di-trigger secara terus-menerus menggunakan suatu tombol atau keyword gitu. Pokoknya cara itu gini aja deh. Lebih gampang ya. Misalnya kita buat satu empty object namanya keyboard. Terus kita masukin keyboard press. Oke. Nah, dalam cube ini misalnya cube-nya tuh aduh apa nih? Cube-nya tuh kita tambahin 2 deh. Tambahin 1 deh. Oke, sih jadi 2. Nah, dalam keyboard ini kita pakai target key-nya pakai space aja deh. Nah, on key press kita tambahin cube tadi, terus no function, set aktif, no. Bentar, belum. Mana tadi event? Bukan, keyboard. Terus cube 1 set game object set aktif. Nah, ini bakal ngilangin si apa namanya ini cube. Kalau misalnya aku tekan space, nah itu kan bakal ngilang. Sama juga kayak misalnya kalau misalnya kita buat tombol button gitu, jujur gede banget. Sebentar. Nah, di sini kan ada event trigger juga kan di bagian button nih. Itu kayak misal kita tambahin 2 event lah. Kalau misalnya kita ngeklik si button ngilang ini, dia bakal ngilangin si cube 1 dan cube 2. Nah, cara itu seperti ini. Cube 1, cube 2. Set. Untuk eventnya seperti ini. Coba ya kita pakai. Oke, nah kalau kita tekan ngilang, nah si cube bakal ngilang tuh. Nah, kalau kita misalnya tekan tekan lagi. Bentar. Ini kan udah ngilang kan? Nah. Tapi kayak terpisah gitu loh. Jadi kalau misalnya mau nyamain si keyboard dengan button ini fungsinya sama, eventnya sama, kita bisa menggunakan si event tadi di main event. Nah, main event ini kita tambahin event seperti tadi untuk ngilangin si cube 1 sama cube 2. Caranya tuh ya kayak gini. Tinggal tambahin cube 1, cube 2, game object, set active all. Nah, untuk nyamain si event dari keyboard sama button biar sama itu, kita pakai main event ini. Cara pakainya itu
tinggal kita ganti si event dari keyboard dengan mana tadi si event ini kita tarik ke sini, functionnya itu invoke main event. Nah, ini activation event, invoke main event itu artinya dia mengambil fungsi event yang ada di sini agar menjadi fungsi dari ini. Pokoknya apa ya? Kalau misalnya kita tekan keyboard space ini, dia bakal nge-trigger si event dari main event ini. Sama halnya dengan button tadi. Button tadi tuh bisa juga, misalnya kita masukin si event, set no function, kita masuk bukan ini. Bukan. Nanti. Ini invoke main event. Oke. Nah, kalau kita play, jadi si fungsi button dengan keyboard jadi sama karena ngambil fungsi event dari si event. Nah, misalnya kayak gini, ngilang kan? Nah, ini verb sebenarnya dia nge-trigger eventnya si event. Nah, yang ini si main event gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ke tombol space tadi bakal ngilang juga karena dia pakai eventnya si main event ini. Nah, gitu doang sih. Oke, dah gitu doang. Oke, baik, kita masuk ke nomor 5, yaitu nomor terakhir, multimedia event, demo script, interactive visualization, C#. Nah, aku ngambil script visualization fade. Nah, yang aku ambil ini visualization fade out. Oke, kita langsung buat aja scriptnya di Unity. Sebentar, visualization fade out, create C# script. Visualization fade out, oke, sip. Udah sama belum visualization fade out? Oke, udah. Ini tinggal kita masuk ke dalam codingannya. Oke, the default, lalu kita copy si script, enter. Nah, oke. Mana tadi? Ini A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, selesai. Nah, jadi visualization fade out ini apa? Ini untuk kayak ya fade out, udah gitu aja. Jadi misalkan ingin keluar dari game atau apa gitu, bikin animasi fade out, kalian pakai visualization fade out. Dia tidak perlu pakai objek yang punya fisik ya. Jadi kita pakai objek aja, terus namain dia fade out. Oke. Nah, tinggal kita masukin visualization fade out di dalam fade out. Nah, ini bentuk scriptnya seperti ini. Jadi ada delay, ada alpha speed. Alpha speed itu kayak seberapa lama sih fade outnya. Start delay itu kayak waktu berapa ya? Coba kita tes dulu ya. Kalau misalnya 3 itu, ini delay fade outnya itu kayak misalnya 3 detik jadinya kan, 1, 2, 3, nah gitu. Terus kalau alpha speed itu coba misalnya 5 lah ya. Jangan deh, 3 aja. 2. Coba lebih cepat nggak? Harusnya sih lebih cepat ya. Lebih cepat apa lambat sih? Oh iya, lebih cepat ya. Oke. Baik, sepertinya itu saja sih. Untuk nomor 5 sepertinya itu saja. Baik, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Dan terima kasih sudah menonton.